Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa. Bertemu kembali bersama ibu. Kali ini kita akan belajar tentang tingkatan takson dalam klasifikasi dan sistem binomial nomenklatur. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita melakukan pengelompokan makhluk hidup, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah identifikasi atau pencanderaan. Identifikasi merupakan langkah awal dalam proses klasifikasi. Kegiatan tersebut dimulai dengan mencari persamaan atau perbedaan ciri atau sifat dua organisme sehingga diketahui kedua organisme tersebut sama atau berbeda. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan. Setelah ciri atau sifat organisme diketahui, maka tahap selanjutnya adalah mengelompokkan organisme. Beberapa organisme yang memiliki banyak kesamaan ciri atau sifat menandakan mereka memiliki hubungan kekerabatan yang dekat sehingga dimasukkan dalam satu kelompok. Dan tahap yang terakhir adalah pemberian nama takson atau kelompok. Pemberian nama kelompok tidak dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti aturan tertentu. Nah, sekarang kita bahas mengenai tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Takson adalah unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Urutan tingkatan takson mulai dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah yaitu kingdom, kemudian divisio atau phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Untuk takson hewan dan takson tumbuhan terdapat sedikit perbedaan, yaitu terletak pada takson kedua. Pada takson hewan, takson kedua adalah phylum, sedangkan pada tumbuhan, takson kedua adalah divisi atau divisio. Baiklah, sekarang kita bahas tingkatan takson pada hewan. Yang pertama adalah kingdom atau kerajaan. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Yang kedua adalah phylum. Yang ketiga kelas. Yang keempat ordo atau bangsa. Yang kelima family atau suku. Pada hewan, nama family menggunakan akhiran kata idae, misalnya Felidae atau kucing. Yang keenam genus atau marga. Dan yang ketujuh adalah spesies atau jenis. Contohnya Felis domestica. Felis domestica adalah nama ilmiah untuk kucing. Felis merupakan genus, sedangkan domestica menunjukkan spesies atau jenisnya. Berikut adalah contoh tingkatan takson pada harimau. Harimau berada pada kerajaan Animalia atau dunia hewan. Kemudian phylumnya Chordata atau hewan yang memiliki notochorda pada saat embrio. Setelah itu, harimau berada pada kelas Mamalia atau hewan yang memiliki kelenjar susu. Ordonya Carnivora atau hewan pemakan daging. Familinya adalah Felidae, genusnya Panthera, dan spesiesnya adalah Panthera tigris. Sekarang kita bahas tingkatan takson pada tumbuhan. Tingkatan takson yang paling tinggi adalah kingdom atau regnum, atau kita sebut juga sebagai dunia. Yang kedua adalah divisi. Biasanya pada takson divisi diakhiri dengan kata pita. Contoh Spermatophyta. Yang ketiga kelas. Contohnya Dicotyledonae. Yang keempat ada ordo. Biasanya memiliki akhiran kata ales. Contohnya Solanales.
Yang kelima, family, diakhiri dengan kata Aceae, contohnya Solanaceae. Yang keenam, genus, contohnya Solanum. Dan yang terakhir, spesies, contohnya Solanum lycopersicum. Solanum lycopersicum adalah nama ilmiah untuk tomat. Solanum menunjukkan genus, sedangkan Lycopersicum menunjukkan spesies. Berikut adalah contoh klasifikasi atau tingkatan takson pada tumbuhan. Seperti yang kita lihat, tomat dengan terong memiliki kekerabatan yang sangat dekat. Ini terbukti dari tingkatan takson yang hampir sama. Bedanya hanya pada spesies atau jenisnya saja. Sekarang kita bahas sistem tata nama makhluk hidup atau disebut juga dengan sistem binomial nomenklatur. Setiap jenis makhluk hidup diberi nama ilmiah atau scientific name. Pemberian nama ilmiah pada setiap makhluk hidup bertujuan agar spesies mudah dikenali dan menghindari kesalahpahaman. Nama ilmiah ini berlaku secara universal, tidak seperti nama lokal di mana spesies akan disebut berbeda di daerah yang berbeda. Contohnya, di Jawa Tengah, dalam bahasa Jawa, pisang disebut gedang. Sedangkan di Jawa Barat, dalam bahasa Sunda, gedang artinya pepaya. Di Jawa Barat, dalam bahasa Sunda, pisang disebut cau. Sedangkan dalam bahasa Inggris, pisang disebut banana. Nama ilmiah pepaya yaitu Carica papaya. Dan nama ilmiah pisang yaitu Musa paradisiaca. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus memperkenalkan sistem pemberian nama ilmiah untuk setiap jenis spesies menggunakan sistem tata nama ganda yang disebut binomial nomenklatur. Pemberian nama spesies menggunakan dua kata yang mendeskripsikan organisme tersebut. Adapun aturan dalam pemberian nama organisme menurut aturan tata nama binomial antara lain: yang pertama, terdiri atas nama umum yang diikuti nama spesifik atau khusus. Nama umum menunjukkan genus, sedangkan nama spesifik menunjukkan spesies. Yang kedua, menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan dan bahasa Yunani. 3. Huruf awal dari nama pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf yang lain dengan huruf kecil. Yang keempat, nama genus dan spesies diberi garis bawah atau ditulis dengan huruf miring. Dan yang terakhir, jika nama terdiri atas 3 kata, maka kata kedua dan ketiga disatukan menjadi satu kata atau diberi tanda hubung. Misalnya, pada nama ilmiah bunga kembang sepatu. Berikut adalah klasifikasi dari bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu berada pada kerajaan Plantae atau tumbuhan, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, famili Malvaceae, genus Hibiscus, dan spesiesnya adalah Hibiscus rosa sinensis. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.